Haleluya. Hujan deras ya. Tapi seberapa yang ada, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan tetap hadir ya. Kita lebih dari 2-3 orang, tentu Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Baik, kita akan melanjutkan seri pengajaran tentang kitab Roma. Tema minggu ini the virus. Ya. Kalau kita bicara tentang virus, selalu kita berusaha untuk mencari penawarnya, obatnya apa. Ya. Kalau COVID, beberapa waktu lalu COVID melanda dunia, kita cari vitamin C, bahkan vitamin C begitu mahal. Lalu vitamin D3 kita beli, berusaha makan yang banyak supaya virusnya hilang. Nah, tapi bagaimana dengan virus dosa? Apakah ada penawarnya untuk virus dosa? Ya, kita baca dulu di Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21 kita baca bergantian. Saya lebih dulu, lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara. Ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa atau satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, awal bulan lalu tema kita adalah benefit, ya.
Bagaimana Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk dibenarkan, bukan untuk menengking-nengking penderitaan, ya, tapi memakai penderitaan itu, memanfaatkan penderitaan itu untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, kok pembacaan di Roma 12 ini bicara tentang Adam dan Kristus, nenek moyang kita, ya, nenek moyang kita. Kita baca lagi di ayat ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Virus terbesar itu bukan penyakit, tapi dosa. Kalau virus, ada orang yang terpapar virus HIV misalkan. Tidak semua orang kena virus HIV. Ada orang yang terpapar dengan virus-virus flu lainnya gitu. Tapi tidak semua orang terpapar. Tetapi kalau kita bicara dosa, kita semua ini positif dosa. Kita ini semua terpapar yang namanya berdosa di dalam kehidupan kita, ya. Pembacaan tadi itu bereaksi berantai. Pertama, masuknya dosa. Lalu ketika kita berdosa, kita pasti mati, ya. Tapi biasanya kalau orang berdosa itu tidak mau sendirian, dia ngajak orang. Makanya disebut dengan menjalar. Tahu ya, menular. Dosa itu menular. Jadi kalau kita di dalam Adam, kita keturunan Adam, kita disebut keturunan Adam, kita semua ini dalam keadaan berdosa. Padahal itu zaman Adam. Tapi sampai sekarang kita disebut orang berdosa. Padahal belum tentu diperbuat oleh orang itu. Zaman Adam kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang namanya manusia itu kategorinya adalah orang berdosa. Ya. Ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Jadi semenjak Adam jatuh dalam dosa, kita ini adalah orang yang sudah positif berdosa. Kok rasanya Tuhan tidak adil ya? Kok yang bikin Adam, kok kita juga ikut-ikut? Kita sering bicara Tuhan kok tidak adil, yang bikin kan Adam. Kenapa kita ikut berdosa? Ya, kita manusia yang mana seringkali kita suka menuduh Tuhan yang tidak terbatas. Jadi natur kita ini adalah orang yang berdosa. Kenapa sih kita perlu diingatkan kalau kita ini orang berdosa? Kenapa sih harus diingatkan? Hei, kita ini orang berdosa. Kenapa? Tahu-tahu memang orang berdosa. Tapi kenapa selalu kita diingatkan? Kita ini orang yang berdosa. Iya. Supaya kita terus mengenal kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah merasa suci, sudah merasa benar, lebih benar dari orang lain, sehingga kita bisa menghakimi orang lain, kita lupa kita asalnya dari mana. Ya. Kejadian 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku.
Mazmur 88 ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang sejak dari kandungan. Pendusta-pendusta telah sesat. Yesaya 48 ayat 8b, orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Kita perlu menyadari kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Tidak ada orang yang hebat. Tidak ada orang yang benar-benar 100% dia tidak bisa berbuat dosa. Tidak ada. Semua kita perlu menyadari kita ini orang berdosa. Kalau kita mengerti kita orang berdosa, kita tidak akan mudah bisa menghakimi orang lain. Seolah-olah kita lebih benar dari orang lain. Mungkin dalam satu hal kita lebih benar, tapi lain hal orang lain lebih benar dari kita. Kita perlu menyadari ini. Ya. Kita semua dianggap berdosa karena Adam. Kita menjadi pendosa di dalam Adam. Bapak Ibu Saudara tahu bedanya bebek sama ayam? Bebek kalau dilempar dalam air, dia bisa berenang. Tapi kalau ayam gak bisa, dia berusaha untuk keluar dari air. Artinya apa? Nature kita, memang kita orang berdosa. Tapi kita itu, apa yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita, kalau kita sedang bikin dosa, kita berbuat dosa, ada hati nurani yang selalu menegur kehidupan kita. Kita berbohong, selalu ada ngomong, kita sudah berbohong ini. Kita bikin dosa apa aja, ada hati nurani yang menegur kita. Itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita bikin salah, hati nurani selalu bicara dalam kehidupan kita. Ya. Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama. Dosanya enggak sama. Ya, seperti yang telah dilakukan oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Siapa gambaran dia yang akan datang? Dia di sini adalah Yesus Kristus yang akan datang. Jadi seringkali kabar buruk, kondisi buruk dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita sehingga menjadi kabar baik. Berapa banyak pengalaman hidup kita dari cerita yang buruk Tuhan buat menjadi cerita yang baik. Masa lalu kita yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat yang pernah kita lakukan, Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita sehingga menjadi kabar baik. Suatu kali di kos-kosan saya itu kurang lebih ada sekitar 30 orang, ada 15 kamar kami, 15 sampai 20 kamar, kurang lebih ada 30 orang. Jadi pertama awal saya kos di situ, waduh, mereka tahu saya perokok berat lah, macam-macam lah gitu. Tiba-tiba saya bertemu dengan Tuhan, lalu kehidupan saya diubahkan oleh Tuhan. Lalu saya sudah tidak merokok lagi, nggak pernah ngomong kasar lagi. Dan teman-teman saya ini heran, kok bisa kamu kayak gitu? Ya bisa, bukan karena saya tapi karena Tuhan. Beberapa berjalannya waktu, teman sebelah kamar saya itu putus sama pacarnya. Pacaran sudah lama, putus. Tiba-tiba datangin saya malam-malam. Well, oh iya, kenapa? Boleh gak ngobrol? Oh iya masuk aja. Gitu. Kebetulan saya sekamar sendirian. Gitu. Masuk dia, well bisa enggak doain saya? Hah, serius mau doain saya? Yang tadinya dilihat kelakuannya buruk, lalu ketika dia menghadapi masalah, dia minta saya doain. Padahal saya juga belum tahu waktu itu cara mendoain orang yang lagi putus cinta kayak apa.
Lagi putus cinta, minta didoakan, apa yang mau didoain? Supaya kembali kah? Atau supaya feel happy kah? Saya nggak ngerti waktu itu. Ini mau diminta doain, pokoknya doain saya. Saya lagi kalut, saya lagi kecewa, saya lagi marah, tolong doain saya. Akhirnya saya doain gitu. Belajar mendoakan orang gitu ya. Nah seringkali kondisi buruk kita, Tuhan bisa pakai untuk menjadi kabar baik. Bagi orang-orang mungkin yang mengalami hal yang sama kita. Perbuatan kita yang dulu, Tuhan bisa ubahkan menjadi kabar baik, menjadi berkat bagi orang lain. Harusnya kalau Alkitab mencatat, jangan ada dong dosa, jangan ada dong Adam jatuh dalam dosa. Jangan ada dong Hawa. Ini kan kitab suci. Kenapa mencatat perbuatan-perbuatan jahat? Saya sering ngobrol sama istri saya. Kalau lagi sudah istri mungkin ngomel-ngomel suka marah-marah. Saya cuma bilang hanya Hawa yang berani ngomong sama iblis. Adam gak berani ngomong sama iblis. Hawa ngajak ngomong iblis loh. Laki-laki kalah, hanya Hawa yang berani ngajak ngomong iblis. Bahkan dia berdialog, dia bertransaksi sama iblis. Ya. Inilah kehidupan manusia kita. Ya. Apa yang menjadi perbuatan buruk kita dulu, Tuhan bisa ubahkan menjadi kabar baik. Alkitab kenapa perlu mencatat ada pelanggaran-pelanggaran? Supaya kita tahu sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, ada kasih karunia Allah yang menyertai kehidupan kita. Kita lanjut Roma 5 ayat 15. Nah ini dia. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam dosa kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Adam yang kedua, yang terakhir, tidak ada Adam lain. Menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Ya. Roma 5 ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, perbuatan baik kita, bukan. Tapi karena kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Pelanggaran Adam yang pertama itu membawa penghukuman. Yang wanita mau melahirkan pasti menderita. Laki-laki bekerja hari ini meneteskan keringat. Kerja keras itu akibat dari dosa. Membawa penghukuman bagi kita. Tetapi pengorbanan Adam yang kedua mendatangkan kebenaran bagi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini bekerja susah, itu akibat dari Adam. Mungkin kita bisa menyalahkan Adam hari-hari ini. Ini gara-gara Adam ini. Gara-gara dia jatuh dalam dosa, kita terkena dampaknya. Kalau seandainya hari ini, kalau saya boleh pinjam nama Hizkia itu jadi Adam. Kira-kira waktu Hizkia itu Adam, waktu diciptakan pertama. Kira-kira dia jatuh dalam dosa yang sama enggak? Kira-kira. Sama aja. Hari ini kita bisa bilang, wah Adam itu gara-gara dia. Kami menderita. Kami berdosa. Kami menghadapi penghukuman, menghadapi dunia ini. Menghadapi sengsara. Kita mungkin bisa menyalahkan Adam, seandainya kita yang diciptakan pertama kali menjadi Adam, kira-kira dosa kita sama enggak? Sama.
Sama. Contoh kayak main bola. Ya, main bola, Indonesia diserang gitu, lalu backnya itu melakukan pelanggaran di kotak penalti. Yang kena hukuman siapa? Timnya. Betul? Padahal yang bikin salah satu orang, tapi semua tim kena.
Kita mengerti enggak ini? Gitu. Kita perlu merefleksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Membuat kita mengerti bahwa kita itu telah menerima kasih karunia yang melimpah. Dianugerahkan kebenaran. Kita nggak punya kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kita dibenarkan oleh satu orang juga. Yang kemarin Adam itu jatuh, berbuat dosa, kita semua berdosa. Tapi oleh karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka kita juga hidup dibenarkan. Kita diberi kasih karunia. Dianugerahkan kebenaran dalam kehidupan kita. Ada namanya konsep imputasi, bukan amputasi ya. Imputasi, suatu tuduhan yang diperhitungkan terhadap seseorang. Konsep ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Semua pelanggaran kita dituduhkan sama Dia. Jadi Allah Bapa ketika ngelihat kita, Dia lihat Yesus. Yesus semua yang menutup setiap dosa dan pelanggaran kita. Makanya kenapa tabut perjanjian itu yang sekarang diperebutkan terus dicari di mana tabut perjanjian itu. Yang katanya ada lagi diperebutkan, kenapa? Tabut perjanjian bicara apa? Setiap dosa dan pelanggaran kita ditutupi. Membuat kita sadar, oh kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, gak bisa saya. Kekuatan apa yang bisa kita lakukan membuat kita itu tidak bisa melawan itu dosa? Motivator bisa bilang hindari kegelapan, iya mungkin bisa. Kita diajarkan langkah-langkah praktis, menghindari, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi hati kita tidak diubahkan. Kita sedang bersandiwara. Tapi begitu hati kita yang diubahkan, kita mengerti. Kita orang yang berdosa. Tapi Yesus datang untuk menebus orang berdosa seperti saya ini. Maka hatimu akan berubah. Bukan cara-cara. Bagaimana hidup benar. (18 dan 19). Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Kita nggak bisa taat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa melakukan ketaatan itu semua karena Tuhan yang memberi.
Di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Kita memiliki kehidupan. Kita adalah orang benar. Ini di dalam Kristus. Kita sudah dibenarkan. Kita memiliki kehidupan. Harusnya kalau kita mati, penghukuman yang kekal yang akan kita terima. Hukum Taurat itu bicara tentang apa sih? Hukum Taurat itu bicara tentang kesalahan kita semua. Ya. Kita baca dulu di Roma 5 ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini Bapak Reformator Gereja bilang begini. The law discover the disease, the gospel give the remedy. Itu seperti ini. Hukum Taurat itu seperti alat CT scan. Siapa yang pernah di MRI atau di USG? Itu hukum Taurat. Kamu salah di sini, kamu salah di situ, kamu nggak benar, kamu salah di sini. Wah, itu hukum Taurat yang dipakai sebagai lensa untuk mencari kesalahan kita. Seperti cermin. Pastor Otna kemarin hari Kamis. Hukum Taurat itu seperti cermin. Kita bisa melihat pelanggaran kita, tapi cermin tidak bisa menghapus dosa kita. Cermin tidak bisa menyembuhkan penyakit kita. CT scan tidak bisa menyembuhkan penyakit kita. Itu sebabnya setiap kali ada virus selalu ada the cure, obatnya. Bagaimana dengan dosa kita? Apa penawarnya? Penawarnya kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat, kita mendengar hukum Taurat itu kita mendiagnosa dosa kita. Tapi hukum Taurat tidak bisa mengampuni dosa kita. Hanya darah Yesus Kristus yang bisa mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya kita perlu mengerti ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan hari-hari ini, saudara lama kita di gereja Santo-Santo itu ada pastornya suka bikin konten sekarang. Menyerang ajaran Protestan. Luar biasa. Sekarang bukan hanya agama sepupu kita. Kita satu Yesus. Belum lagi yang satu Tritunggal, yang satu oneness. Hantaman di medsos. Sampai dibecandain, kalian kan beli satu dapat 3. Lo antar sesama kita sendiri loh. Alkitabnya sama. Karena apa yang diberitakan sih? Karena bukan Yesus lagi yang diberitakan. Yang diberitakan sejarah gereja saya. Kehidupan orang-orang suci gereja saya yang diberitakan. Ya, saya tidak ingin berpolemik di situ. Kalau Tuhan izinkan kita seumpama tahun depan ada waktu untuk Bible study bicara tentang Allah Tritunggal dan segala macam. Ya. Mereka berantem pakai ayat Bapak Ibu Saudara. Sama Alkitabnya. Hantam-hantamannya sama. Yesusnya gak ada lagi diberitakan yang menolong kehidupan kita.
Tapi kita juga harus menunjukkan sebenarnya yang asli seperti apa. Bapak Ibu kalau tahu jam itu palsu sama asli, bagaimana? Kalau kira-kira Bapak Ibu punya jam Rolex umpama, ya, yang satu belinya harga 200 juta, Bapak Ibu beli harga 2 juta, ya sudah jelas mana yang palsu. Taruh aja dibandingkan gini. Sekarang ada istilah apa? KW1. Mirip banget, tapi dia tetap bukan asli. Bahkan Yesus KW sekarang banyak diberitakan. Sama kelihatannya. Sama kelihatannya. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang suka nonton film, suka nggak film-film yang heroik? Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Wolverine, X-Men, semua yang bicara tentang heroik. Kenapa sih? Kenapa manusia itu suka dengan yang namanya heroik? Apalagi cerita-cerita tentang heroik, orang-orang yang melakukan pertolongan kepada orang-orang. Kenapa? Karena memang kita perlu ditolong. Kita menyadari kita perlu hero, kita perlu pahlawan. Itu sebabnya Yesus adalah pahlawan kita yang sejati. Saya itu suka Transformer. Semua film Transformer dari kartun dulu saya kecil, saya usahakan saya cari dan nonton. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan kaumnya dari kematian, dari orang-orang jahat. Robot ini. Kita perlu hero. Tapi sehebat-hebatnya hero di film itu, tidak ada yang seheroik Tuhan Yesus. Amin. Bahkan orang yang gak percaya kepada Kristus, sejarawan mencatat bahwa memang ada yang namanya Yesus itu pernah mati, disalib dan bangkit. Sejarah mencatat ada hero yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita semua perlu hero. Dalam pergumulan kita, kita perlu hero Tuhan. Kok gak selesai-selesai Tuhan? Makanya coba film-film hero itu, Superman, laris, manis. Karena jiwa kita merindukan itu. Kita suka untuk ditolong. Ya kadang-kadang orang tua menjadi hero kita, ya. Tapi pahlawan yang sejati hanya Yesus. Cuma dia yang sanggup membenarkan kehidupan. Jadi Koel, hubungannya apa sih sebenarnya pengajaran kitab Roma ini? Saya ini punya masalah sama ekonomi. So, jawabnya saya kasih duit dong sama Tuhan. Tuhan, aku nih menghadapi masalah ekonomi. Berdoa supaya Tuhan berkati. Tapi kok Tuhan gak kasih berkat?
Untuk apa sih kita mengerti dibenarkan itu untuk apa gitu loh. Apa sih gospel connectionnya gitu. Antara Injil sama kehidupan saya ini apa hubungannya? Jadi kalau kita mengerti melalui apa yang Yesus Kristus lakukan, kita bisa at rest, tenang. Itu yang Tuhan kasih. Ketenangan menghadapi pergumulan hidup. Makanya ada firman Tuhan dalam ini ayat ini. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita menghadapi masalah langsung pecah. Kenapa begini Tuhan? Kenapa? Mungkin kita tidak menghujat Tuhan secara verbal. Tapi dalam hatimu, Tuhan ini jahat sama saya. Kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Saya sudah berdoa, berpuasa, pelayanan. Kita lupa Tuhan tidak pernah janjikan itu. Yang Tuhan janjikan ini. Melalui apa yang Yesus Kristus lakukan. Pembenaran yang Tuhan lakukan. Kita diberi ketenangan. Ini seringkali saya sampaikan di mimbar ini. Di mimbar ini tidak ada khotbah motivasi, tips-tips, kunci-kunci, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman yang membenarkan kehidupan kita. Tuhan yang kreatif itu memberikan jalannya sendiri dalam kehidupan kita. Nanti kalau kami ajarkan kunci, bisa-bisa kuncinya bisa berubah terus. Ganti kuncinya. Oh Tuhan belum berkati kamu, ganti kuncinya. Kalau udah dijawab-jawab, ganti lagi kuncinya. Ganti-ganti kunci nggak selesai masalahnya. Karena bukan itu. Tenang. Supaya kita bisa berdoa. Mari kita renungkan kalau kita dapat tantangan, pergumulan apa yang kita lakukan terlebih dahulu. Oh, aku harus kita pakai konsep dunia. Salah, hukum. Salah. Tapi mari kita belajar. Kita mengerti. Kita orang yang berdosa. Kita perlu kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa tenang, at rest. Saya undang pemain musik.